jelas keyakinan bahwasannya Adam diciptakan di sorga, di Taman Eden. Ya. Nah, lantas ketika Adam diusir, Ya, menurut versi Alkitab, Taman Eden ini berada di bumi. Nah, ketika Adam melakukan kesalahan, ia diusir keluar dari Taman Eden, betul? iya. Nah, setelah itu Tuhan menempatkan Adam ini di mana? Itu saya kurang perdalam itu, Bang. Mungkin sedikit kasih masukan dari Abang. Ya, yang Ya, jelas tunggu dia Pak di Roni. bumi. Saya ambil minum dulu Pak Roni. Saya ambil air minum dulu. Saya ambil air minum ya Pak Roni. Tunggu sedikit ya. Yang jelas dia di bumi, tapi Ya. dalam konteks Saya Pak Roni izin sejarah saya itu. ambil air minum dulu. Saya ambil air Oh, minum. boleh. Iya, iya. Biar Abang bantu saya juga nih, gimana jalan ceritanya tentang Taman Eden. Ya, bisa dibantu jalan ceritanya Taman Eden ini, Bang, biar ya Oke. saya bisa paham. Jadi posisi Taman Eden ini ada di bumi. Di bumi. Pak Roni. Siap. Adam diciptakan di bumi dan Adam diciptakan di Taman Eden dan ditempatkan di Taman Eden. Siap. Posisi Taman Eden ini ada di bumi. Oh, siap. Nah, ketika Adam melakukan kesalahan, ia diusir dari Taman Eden. Oh, siap. Nah, setelah itu Adam itu ketika diusir ditempatkan di mana? Ya, itu saya belum tahu. Di posisi apakah di Asia Tenggara atau di posisi Timur Tengah? Nah, di situ rancunya, Pak Roni. Terputus ceritanya ya. Bukan terputus, tidak diceritakan. Oh ya, tidak Kenapa? Karena begini, Pak Roni. Siap. Karena begini, saya edukasi sedikit. Kalau versi Islam, Pak Roni, kalau Siap. versi Islam, Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan di surga, Siap. ditempatkan di surga. Siap. Kata Allah, akan kuberikan kau fasilitas di sini dan kutempatkan kau di surga. Nikmati apa yang ada, kecuali satu. Jangan kau makan buah khuldi Ya. atau buah pengetahuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam, jangan kau makan ini barang. Ya. Nah, akhirnya karena bujuk rayuan syaitan, akhirnya Adam terhasut. Akhirnya Adam memakan buah tersebut. Akhirnya Adam diusir dari surga. Siap. Adam diusir dari surga dan Nabi Adam ini ditempatkan di bumi. Iya. Untuk posisinya tidak ditunjukkan juga ya di areal mana gitu. Kenapa?
Untuk posisi Adam itu pertama kali di bumi itu di posisi mana gitu, nggak disebutkan juga. Disebutkan, Siap. disebutkan, Pak Roni, disebutkan di tanah Arab. Oh, di tanah Arab. Iya, Oh, siap. di tanah Arab. Karena ketika Adam diusir, di mana Nabi Adam dan Siti Hawa ini berpisah, Oh, dia terpisah. terpisah. Dan Nabi Adam dan Siti Hawa ini dipertemukan di Jabal Uhud. Oh, dipertemukan kembali. Ya, di Jabal Oh, Uhud siap, ini siap. dia posisinya di tanah Arab. Siap. Itu ditempatkan di situ. Berarti Nah, kalau Islam jelas, Pak Roni, jelas. Nabi posisinya Adam ada ditempatkan di surga, Nabi Adam ditempatkan di surga, ya kan? Nah, Ya. iblis menghasut Adam, ya kan? Ada yang nanya, kok bisa iblis ada di surga? Iblis itu diciptakan di surga juga. Jadi Iya, makhluk yang bernama iblis ini awalnya ia patuh taat beribadah kepada Allah, tetapi karena dia angkuh, sombong, ya kan, congkak, Ya. karena dia diciptakan dari api, tetapi Allah menciptakan manusia dari tanah. Iya, betul. Itu sombong dia, ya kan? Nah, ketika Allah memerintahkan iblis ini untuk menyembah, untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak. Akhirnya iblis ini dihukum, ditempatkan di neraka yang kekal. Gitu. Oh, siap. Jadi jangan heran kenapa iblis di surga, ya memang tempatnya dia di situ pertama. Iya, betul. Kalau itu logika saya dapat kalau itu. Gitu, Pak Roni, kalau versi di Islam. Dan Nabi Adam ditempatkan di surga, diusir dari surga, ditempatkan di bumi. Nah, kalau di versi Kristen itu tidak ada literasinya, tidak ada kejelasan bahwa Adam itu ditempatkan diusir di mana. Iya, Karena posisi Taman Eden sendiri posisinya ada di bumi. di bumi. Siap. Nah, sedangkan Tuhan menciptakan Adam di Taman Eden, di bumi juga. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, dia diusir di mana? Dari Taman Eden, ditempatkan di mana? Nah, itu Masa dia saya diciptakan di bumi, diusir di bumi kan? iya, Nggak nyambung. kan nggak cocok. Nggak cocok. Nggak cocok. Iya. Nah, sama ini Bang, ada keraguan-keraguan saya nih terkait masalah kita ini berkulit berbeda, ya kan, tinggi badan berbeda. Iya. Nah, padahal semua adalah keturunan Adam sama Hawa. Nah, apakah di dalam kitab-kitab itu ada disejarahkan di mana perbedaannya orang-orang ini, bahasanya sana beda, budayanya beda gitu? Nah, itu sejarahnya ketika di zamannya Nuh. Zamannya Nuh, Ya, di zamannya Nabi Nuh, Pak Roni. zaman Nabi Nuh ya. Ya, di zamannya Nabi Nuh itu, di mana anak Berarti Nabi kita Nuh. kan anak Nabi Nuh nih semua. Iya, keturunan anak Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh. Ya, makanya kenapa ada orang Cina matanya sipit. Kenapa ada orang yang berkulit hitam. Oh, Ya kan? gitu. Nah, kenapa itu semua berawal dari keturunan Nuh. Oh, berarti Nuh yang membentuk beda-beda ini ya. Gitu, Pak Roni. Itu ceritanya di awal. Sejarahnya. Penyebarannya bisa sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Timur Iya. Tengah. Itu Betul. anak yang keberapa lah kita ini? Nah, itu generasinya dalam itu, Pak Roni. Maksud saya di kitab itu apakah ada gitu? Iya, itu semua diceritakan? dari keturunan Nuh yang menyebar kemana-mana.
Karena bahasa kita pun harusnya kan jadi satu, bahasanya seperti Nuh juga kan. Nah, Gitu. ternyata Nah, itu beda-beda. semua. Nah, itu ada ndak? Ada ndak diceritakan di dalam Alkitab itu? Ada. Kalau di Alkitab Menciptakan berbeda Setahu saya bahasa, begini. bersuku-suku, ada ndak dijelaskan? ada. Jadi ketika cerita tentang Menara Babel, Ah, itu manusia terlalu angkuh ingin bersaing dengan kuasanya Tuhan kan. Nah, disitulah Tuhan tidak ya mungkin dengan kuasanya dia tidak ingin manusia itu terlalu berlebihan, akhirnya berpecahlah di situ bahasa, berpecahlah segala macam. Akhirnya orang berpencar-pencar ketika di zaman Menara Babel itu. Tapi ada satu pertanyaanku yang tidak bisa dijawab sama teman-teman Kristen. Apa itu Bang ya? Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Kalau setahu saya di Babel itu untuk menjaga merawat Taman Eden. Taman Eden. Dan apa tujuannya Tuhan atau Elohim menciptakan Adam? Iya, untuk menjaga dan merawat Taman Eden, Adam. Waktu itu dia sangat kesepian, akhirnya diciptakanlah Hawa. Nah, di sini timbul pertanyaan. Ya, Di sini timbul pertanyaan, Pak Roni. siap. Adam dan Hawa punya siapa anaknya Adam dan Hawa? Kain sama Habil. Kain sama Habel. Ya, Betul ya? saya lupa ingat lah ya. Kain ini jenis kelaminnya apa? Karena partilinier, jadi tetap sejarah Alkitab itu dihitung dari laki-laki. Partilinier. Kain sama Habel ini jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Laki-laki, dua laki-laki kan? Iya, partilinier. Nah, di antara keduanya ini siapa yang mati? Iya, ada salah satu itu. Makanya kan di tanah Arab itu pembunuhan Ya, pertama. ada satu yang mati kan? Ada Betul satu. enggak? Iya, Habel yang mati kan? Habel. Nah, Makanya ketika Habel yang mati, ya, digantikan tidak sama Tuhan, sama Elohim? itu saya kurang. Digantikan. Iya, Digantikan satu. dengan sebutan namanya. Nah, digantikan satu. Namanya ada. Pak Roni. Ya. Nah, Elohim namanya siapa? Elohim menggantikan posisi Habel. Nah, masalahnya Elohim menurunkan keturunan Adam laki-laki. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana caranya? Mampus kau korban perasaan. Bagaimana caranya keturunan Adam ini bisa menghasilkan? Iya, karena Bagaimana caranya anaknya Nabi Adam ini menghasilkan keturunan, sedangkan semuanya pastinya laki-laki? masih nikah sedara. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya dia bisa menghasilkan keturunan, sedangkan laki-laki sama laki-laki? Enggak, jadi perhitungan keturunan yang dimaksud di Bible itu dia partilinier. Perempuan tidak dimasukkan di dalam garis keturunan. Enggak, ini bukan garis keturunan, Pak Roni. Iya. Ini bukan masalah garis keturunan. Yang disebut itu hanya partilinier. Iya, bagaimana caranya anak Nabi Adam ini menghasilkan anak? Masih saudara, karena Hawa sama Adam saja satu darah itu. Paham. Hawa Saya dari paham. tulang rusuk. Saya paham. Ya. Saya paham, Pak Roni. Saya paham. Ya. Nah, laki-laki dengan laki-laki bagaimana caranya bisa menghasilkan keturunan setelahnya? Enggak, jadi kita nggak tahu nih Kain sama Habel ini anak urutan nomor berapa, karena
namanya yang dihitung partilinier, berarti garis keturunan itu dihitung dari anak laki-laki saja. Yang perempuan mungkin ada nggak disebut gitu. Itu Tidak ada partilinier. perempuan, Pak Roni. Ah, masa tidak ada perempuan? Tidak ada. Nggak ada perempuan. Apakah ada tertulis ayat? Nggak ada perempuan. Ya Allah, Pak Roni. Masalahnya Pak Roni nggak baca Bible sih. Sekarang pertanyaannya, ketika Kain dan Habel saling membunuh, penyebabnya apa? Pastinya ada yang diperdebatkan. Kalau tidak perempuan ya mungkin masalah harta benda. Nih, Ya, kita baca di Kejadian 4:25. Kejadian 4:25 ya. Siap. Ya. Kejadian 4:25. Saya bacakan aja Pak Roni ya, saya bacakan aja. Nggak usah keluar aplikasi, saya bacakan. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Akhirnya karena Adam melakukan hubungan biologis dengan istrinya, ya kan? Nah, lalu Hawa melahirkan seorang anak laki-laki. Oh, siap. Oke. Ya kan? Menamainya Set. Iya. Elohim telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai pengganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Membunuh, iya. Oh, begitu. Jadi Set ini hasil hubungan biologis antara Adam dan Hawa. Penggantinya Habel. Iya. Jadi ada dua anak yang masih hidup. Pertama Kain, jenis kelamin laki-laki. Terus kedua Set, berjenis kelamin laki-laki. Pertanyaannya, setelah Kain dan Habel, karena yang tertulis di dalam Bible itu Ya. Adam hanya punya 3 anak, yang satu meninggal. Iya. Partilinier, iya. Anaknya Adam cuma 3, yang satu meninggal. Iya, kalau setahu saya namanya anak itu laki-laki. Iya betul. Kalau perempuan itu nggak disebut sebenarnya. Memang justru karena itu yang saya tanyakan, bagaimana caranya dia bisa menghasilkan keturunan sedangkan laki-laki dengan laki-laki. Iya, saya rasa kalau laki-laki dengan laki-laki tidak mungkin. Nah, Karena makanya. nggak ada rahim. Cuman kalau secara garis dia kan partilinier, artinya yang disebutkan hanya jenis kelamin laki-laki. Entah dia anak kedua, ketiga, mungkin dia perempuan, ya di situ nggak tersebutkan gitu. Nah, justru itulah yang saya tanyakan, tetapi sampai detik ini Pendeta Pastor Romo belum bisa menjawab. Iya, sama kayak maaf kata nih, kami orang Batak ya. Orang Batak itu saya 4 saudara. Nah, kami 2 laki-laki. Di dalam garis keturunan itu kita aja yang dihitung, yang perempuan enggak ada. Jadi nanti kalau keturunan berikutnya itu nggak ada yang kenal sama siapa nih perempuan kakak-kakak Iya, saya. ini kita tidak berbicara masalah garis keturunan, Pak Roni. Bukan garis keturunan yang saya ceritakan di sini. Iya. Tetapi hasil dari keturunan setelah. Iya, yang disebut hanya laki-laki. Nah, itu masalahnya. Iya, yang perempuan nggak disebut.
Karena Adam hanya 3 anak. Adam itu cuma punya 3 anak. Iya, anak Pertama laki-laki. Kain, kedua Habel. Habel yang mati. Iya, Nah, akhirnya Adam dan Hawa melakukan hubungan biologis. Lahirlah Set. iya, Set ini berjenis kelamin laki-laki. iya. Andai kata kalau berjenis kelamin perempuan, masuk akal. Nggak disebut mungkin di dalam. Iya, makanya saya bilang, andai kata kalau anaknya Adam ini yang dilahirkan jenis kelaminnya perempuan, bisa jadi Set dan Kain ini berhubungan, melahirkanlah keturunan, anak cucu keturunan, betul? Iya, betul. Nah, masalahnya Set ini laki-laki. Bagaimana caranya menghasilkan keturunan laki-laki dan laki-laki? Tapi pertanyaan saya, anaknya Kain dan Habel ada nggak? Anaknya Kain dan Set ini ada tidak Nah, setelah? bagaimana caranya kita tahu sedangkan tidak tertulis di dalam Bible? Karena perempuan tidak disebutkan di dalam garis muatan-muatan garis, karena mereka meyakini partilinear gitu. Iya, betul, partilinearnya itu dari Adam dan Hawa. Iya, jadi garis keturunannya yang perempuan tidak dicantumkan atas nama siapa. Nah, makanya itu yang saya tanyakan. Ya, tapi berikutnya anaknya Kain ada tidak sama Set? Ada Nah, tuh. bagaimana caranya dia menghasilkan keturunan sedangkan tidak ada betinanya? Betinanya pasti ada, cuma mungkin tidak disebut. Ya, tidak disebut mungkin anak kedua, ketiga atau berikutnya. Setiap Nah, anak laki-laki aja yang disebut dimasukkan dalam garis keturunan. Karena jujur aja begini Bang ya, namanya perempuan itu kan dia hanya rahim, yang memberi zigot itu kan kita laki-laki. betul. Artinya, Itu tidak salah itu gennya Pak Roni. Itu Ya. sudah betul itu Pak Roni. Tidak Gennya salah itu. kita. Tidak salah itu. Apa yang dikatakan Pak Roni tidak salah. Cuman yang menjadi pertanyaanku di sini, siapa bagaimana mamahnya? bagaimana caranya bisa menghasilkan anak cucu keturunan sedangkan tidak ada betinanya? Ya, itu masih tidak ada jawaban, karena memang namanya sejarah pasti akan ada yang hilang, tidak semua. Siapa nama istrinya Kain dan siapa nama istrinya Habel? Atau di antara Kain dan Habel, siapa orang setelahnya yang menjadi perempuan? Tidak tercatat dalam Bible. Kalau kau baca di Kejadian 54, Splasnik, untuk umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Pertanyaannya, siapa istrinya Set? Nah, itu nggak tertulis. Dia partilinear, ya partilinear. Nah, di sini diceritakan di Kejadian 54, Set ini memiliki anak cucu keturunan. Iya, betul. Iya kan? Iya, Umur Adam setelah memperanakkan Set itu 800 tahun. Dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. iya. Pertanyaannya, Set ini nikah dengan siapa? Itu nggak tercatat, karena mungkin zaman dulu juga belum ada catatan sipil. Nah, tidak, setidaknya kan ada minimal ada bocoran. Ya kan? Karena yang setahuku memang
Kalau menganut partilinier, ya garis yang diperhitungkan hanya anak laki-laki saja yang dimasukkan Betul. di dalam. Masalahnya kalau partai sejarah. linearnya itu Pak Roni itu diperuntukkan hanya untuk Adam. Ya, Adam dan Hawa. Ya. Nah, tetapi persoalannya bukan partai linearnya ini. Ya. Tetapi persoalannya adalah setelah Kain dan Set ini, siapa yang melahirkan generasi selanjutnya? Iya, Yang menghasilkan generasi selanjutnya setelah Kain dan Set ini siapa? Kalau di Bible tidak ada catatannya. Ya memang tidak ada, makanya itu yang saya tanyakan. Tidak ada yang bisa jawab sampai detik ini. Kalau di kitab-kitab lain kira-kira ada nggak Bang yang menceritakan terkait masalah itu? Gitu. Maksudnya kita tidak merujuk kepada satu kitab saja, mana tahu ada petunjuk kitab lain yang juga merangkai masalah sejarah itu kan? Nih. Saya jelaskan ya, Pak Ronia, versi Muslim. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu adalah anak pertama. Siap. Nabi pertama. Nabi pertama, betul. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ya. Ya kan? Nah, masalah jumlah anak Nabi Adam itu pertama penjelasannya ada dijelaskan di dalam kitab Ibnu Katsir. Ya kan? Itu kitab Ibnu Katsir, penulisnya dari Ibnu Jarir At-Tabari. Gitu, di mana Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 anak dengan 20 kali kehamilan. Oh, banyak kembar. Nah, ini pun juga pendapat yang sama seperti apa yang tertulis di dalam kitab Ibnu Ishaq. Ya. Di mana Siti Hawa mengandung sebanyak 120 kali. Setiap kali ia hamil, ia melahirkan 2 kembar anak sepasang, laki-laki dan perempuan. Oh, kembar ya. Setelah anak cucu Nabi Adam, ya kan, Nabi Adam dan Hawa bertebaran di muka bumi ini. Ya. Ya kan? Nah, terus bertambah. Siap. Itu rujukannya di mana? Rujukannya di mana? Di dalam surah An-Nisa. Tapi tidak disebut nama-nama siapa-siapa anak-anaknya itu. Supaya kita kenal suku bangsa. Nah, ini dijelaskan di dalam surah An-Nisa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya, Hawa. Ya. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Siap. Cuma nggak Betul. disebutkan uraian nama-nama mereka ya, supaya terpecah. Nama anaknya Nabi Adam dan Siti Hawa itu Kabil. Kabil ya. Ya, kembarannya Iklimah. Imah namanya. Iklimah. Oh, Iklimah. Nah, kemudian lahir sepasang berikutnya. Namanya Habil dan Labuda. Habil dan Labuda. Ya, Habil dan Labuda. Ketika usia anak Nabi Adam mencapai dewasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menikahkan setiap anak laki-laki dan anak perempuannya secara silang. Oh, siap. Jadi ada dua pasang, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi ada 2 laki-laki, ada 2 perempuan, jadi 4. Disilangkan. Ya. Oh. Allah tidak memperbolehkan anak-anak Adam untuk menikahi saudari kembarnya yang lahir bersamaan. Jadi disilang. Siap. Anak Nabi Adam lainnya bernama Syits.
dan ia mewarisi kenabian ayahnya. Ketika Adam dan Hawa ingin memiliki anak lagi, kemudian Allah memberikan mereka syit. Siti Hawa pun berkata, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil yang telah dibunbun oleh Dibunuh, Qabil. ya. Iya. Anak bungsu Nabi Adam dan Hawa bernama Abdul Mugits dan kembarannya Ummul Mugits. Di Islam lengkap semua rujukannya, jelas nama-namanya. Iya, iya. Nah, di kitabnya Kristen? Iya, karena mungkin partilinier gitu, partilinier. Iya, di sini bukan persoalan partilinier lagi, Pak Roni. Karena begini, ketika masalah asal muasal sebelumnya, kesaksian itu kan nggak sanggup mengimajinasikan itu, mungkin mencatatkan itu. Kalau Jadi terkadang gini, kalau di begini, dalam Bang. Islam, Pak Roni, kalau di dalam Islam itu sangat lengkap. Iya, iya. Lengkap. Semua data-data, semua rujukannya, semuanya lengkap kalau di dalam Al-Quran. Namanya siapa, keturunan siapa. Jelas. Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan dua pasangan kembar. Dua pasang laki-laki, dua pasang perempuan. Iya. Disilangkan, akhirnya menghasilkan anak cucu keturunan sampai banyak. Nah, kalau kita tengok di Kristen, Iya. ya kan? Ada dua laki-laki. Iya. Nah, dua laki-laki ini ada satu yang dibunbun, mati. Iya, betul. Akhirnya Adam dan Hawa berhubungan biologis lagi. Iya. Nah, ketika berhubungan biologis lagi, ternyata setelah berhubungan biologis, Hawa melahirkan. Yang lahir laki-laki, bukan perempuan. Iya, betul. Benar. Nah, Karena memang di kitab, setelah yang lahir laki-laki ini, ya, laki-laki ini namanya Set. Jadi ada dua. Anaknya Adam, Kain dan Set. ya. Nah, setelah Kain dan Set ini, setelah itu siapa? Bagaimana caranya menghasilkan keturunan? Kalau partilinier dia tetap yang tercatat laki-laki aja, gitu. Nah, berbeda. Nah, ini bukan masalah garis keturunan. Jadi perbedaannya Parni. begini, sedikit saya kasih gambaran, Bang. Nah, ketika di dalam Alkitab itu menuliskan anaknya hanya dua, Kain dan Set itu ya, yang satunya sudah tidak ada. Nah, di versi kitab yang lain itu menyatakan 40. Nah, sementara yang di versi Alkitab hanya dua anaknya, gitu. Jadi kalau tiga. Nah, kalau Kain, Habel, Set. di kitab lain itu berbicara bahwa dia melahirkan 40 orang, berarti ada laki-laki di situ sekitar 20. Kan seperti itu. Nah, sebenarnya Itu versi kitab ini apa itu, Pak Roni? yang Abang baca tadi, Oh, ini dari Quran. ya dari Quran 40 kan. Iya, Nah, sementara 20 laki-laki, 20 perempuan. Nah, versi Nasrani itu hanya dua saja anaknya. Nah, tiga. Satu kenapa? sudah tidak ada. Karena partilinier dia, jadi hanya yang dihitung adalah laki-laki. Nah, sementara versi yang Abang baca tadi, dia 40-20 laki-laki kan? Iya. Bukan masalah partiliniarnya. Ini bukan masalah garis keturunannya, Pak Roni. Ini bukan masalah partiliniarnya. Ya. Tetapi keturunan setelah Kain dan Set ini, bagaimana caranya mereka berhubungan biologis dengan siapa sehingga menghasilkan keturunan, menghasilkan anak.
Nah, itu yang saya tanyakan. Iya, kalau dia menganut partilinier pasti nggak tertulis yang perempuan. Nah, kenapa tidak ada tertulis? Sedangkan itu penting. Karena Ya, disitulah asal-usul pertama sehingga lahirlah anak cucu keturunan Adam. iya, kalau detailnya mungkin bisa diingat namanya. Tapi sama seperti kami orang Batak. Orang Batak sendiri dia partilinier. Misalnya saya 4 orang gitu, 2 perempuan. Nanti di keturunan 3 turunan yang perempuan ini sudah tidak ada yang tahu juga. Yang diingat ya partiliniерnya aja, laki-lakinya aja. Ya, terus Kain dan Set ini berhubungan biologis sama siapa? Pasti dengan perempuan yang punya rahim. Nah, siapa? Nah itu kalau partilinier dia nggak ditulis namanya, ya itu. Makanya tergantung si penulis. Si penulis kitab itu dia menganut partilinier kah, martilinier atau dua-duanya. Tergantung yang menulis. Iya kan? Nah, disinilah letak kerancuannya, Pak Roni. Iya, perbedaannya ada ketika di Quran Iya, yang letak abang kerancuannya baca, di mana? Letak itu ada kerancuannya, 20 abangku. laki-laki. Ya, 20 letak kerancuannya di laki-laki. sini, letak kerancuannya di sini adalah kenapa di kitabnya teman-teman Kristen tidak dijelaskan secara detail. Iya, karena partilinier penganutnya, makanya ada beberapa bagian-bagian yang disebutkan keturunan A, keturunan B itu semua juga hanya partilinier. Sama seperti ketika di zaman Nuh. Nah, di zaman Nuh itu kita oke nih, Adam sudah lewat, kita Nuh saja nih. Nah, anaknya Nuh itu yang dicatat itu yang partilinier saja. Yang perempuan tidak ada catatannya. Nah, justru itu yang saya tanyakan, kenapa tidak ada tercatat, Pak Roni? Iya, itu nggak ada bedanya antara ketika zaman Adam sama zaman Nuh. Tetapi di sisi lain, kalau menurut pemahaman kita di dalam Islam itu jelas ada rujukannya. Cuman namanya yang laki-laki 20 itu 2 saja yang disebut. Itu tadi, Kabel sama Said itu aja. itu tadi ada berapa nama itu saya sebutkan, masing-masing berpasang-pasangan. Oh, berpasang-pasangan. Iya. Ada 20 nama ya. Betul. Laki-laki. Nah. Kalau versi Kalau di Kristen dalam hanya Islam, kalau di dalam Kristen Islam hanya- Pak Roni jelas. ya, tapi di Kristen dia Kalau di hanya dalam Islam Pak Roni 3. jelas laki-laki perempuan. Dan Ya, Nabi Adam dan Siti Hawa menghasilkan keturunan 20 laki-laki, 20 perempuan. iya bisa karena mungkin Nah, tercatat dinikahkan. ya, tercatat. Tapi kalau- Disilangkan, dinikahkan laki-laki perempuan, berhubungan biologis, akhirnya menghasilkan keturunan. Menghasilkan keturunan karena apa? Karena laki-laki perempuan. Nah, ini laki-laki sama laki-laki. Iya, karena partilinier sama itu. Nah, perempuannya kemana? Tidak dicatat. Jadi sama Nah. seperti kami orang Batak pun membuat garis keturunan seperti itu. Gitu. Nah, kalau kita berbicara kalau kita berbicara manusia saat ini, ya, Pak Roni, ya, Pak Roni punya anak. Karena bisa punya Ya. anak? Karena hasil hubungan biologis antara Pak Roni dengan istri, betul enggak? betul. Nah, Kain dan Set, Pastinya, bagaimana caranya bisa menghasilkan keturunan? Tidak ada perempuannya. pastinya ada karena Nah, nggak mungkin dengan laki-laki karena nggak ada rahimnya toh. Ya, karena yang bisa melahirkan makanya. hanya perempuan saja gitu, cuman tidak tercatat. Nah, itu dia. Makanya itu yang saya tanyakan sama pendeta Pastor Romo, Pak Roni, tapi belum bisa dijawab.
Iya, karena tidak ada catatannya ya akhirnya Iya. tidak bisa dijawab. Karena kalau dia jawab sembarang kan malah membuat rancu. Gitu. Kalau di dalam Islam lengkap, abangku. Lengkap ya. Lengkap. Kalau di dalam Islam termasuk Nabi Adam alaihissalam Ya. diciptakan di mana Nabi Adam. Kalau teman-teman Kristen bertanya, apa tujuan Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam? Jelas. Allah Ya. menciptakan Nabi Adam bukan untuk menempati surga, bukan. Ya Tetapi sama. Adam diciptakan di surga. Untuk apa? Untuk menempati penghuni bumi sebagai khalifah atau pemimpin. Jelas kalau di Islam. Gitu Pak Roni. Mungkin Abangku. di kitab Alkitab sama Quran mungkin terkait sejarah manusia tercatat seperti itu. Di kitab lain pun Iya, ada. makanya Pak seperti- Roni, makanya kenapa saya katakan bahwa Bible teman-teman Kristen ini tidak layak dijadikan sandaran atau tidak layak dijadikan pedoman hidup. Kenapa? Karena di dalamnya, beda Bang. karena Jadi begini, antara Pak Roni. Pak pengajaran Roni sama sejarah beda. Iya, Pak Roni. Ya, ya, Ketika kita meyakini bahwa kitab suci adalah firman Tuhan, apakah firman Tuhan itu menjelaskan tentang sejarah? Tidak memberikan pedoman hidup, petunjuk hidup untuk kita sebagai sebagai manusia. iya, Pasti. iya pedoman. Kitab suci kan tujuannya untuk apa? Petunjuk, sumber cahaya bagi manusia. Kitab suci tujuannya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dari kita lahir sampai kita mati. Proses perjalanan kita selama hidup itu kan semuanya solusinya harus ada di dalam kitab suci, betul enggak? Iya, terkait perbuatan. Nah, itulah yang saya katakan kenapa Bible itu tidak sanggup untuk dijadikan sebagai sumber pedoman hidup. Karena di dalamnya hukumnya tidak lengkap. Tidak lengkap. Contoh, di dalam Bible, di dalam Alkitabnya Pak Roni, ada enggak dijelaskan secara rinci tentang hutang piutang? Hutang piutang. Iya. Bagaimana solusi proses Ada. penyelesaian Cuman hutang piutang di dalam Alkitab? Terkait hutang piutang ada. Cuman saya ya nggak bisa buka aja nih. Tidak ada, Tapi Pak saya pernah Roni. baca hutang piutang ada Bang. Ada. Saya kasih contoh. Di Saya kasih perjanjian contoh lama. Pak Roni ya. Saya kasih contoh. Ya. Saya kasih contoh. Pak Roni pinjam duit sama Dewa CCTV. Dewa CCTV ini Kristen. Pak Roni Kristen. Ya kan? Pak Roni Kristen, Dewa CCTV Kristen. Pak Roni pinjam duit sama Dewa. Oke? Pak Roni pinjam duit sama Dewa. Nah, kebetulan Pak Roni tidak bisa membayar. Ya kan? Sudah jatuh tempo ini. Pak Roni sudah berjanji untuk mengembalikan uangnya Dewa kurang lebih 1 bulan. Tetapi selama 1 bulan ini, Pak Roni tidak bisa membayar. Tidak sanggup membayar. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau Pak Roni tidak sanggup membayar, akhirnya Pak Roni ya kabur, tidak angkat telepon dan segala macam. Tidak ada etikat baik untuk membayar. Tidak ada niatnya untuk membayar utang ke Dewa. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya si Dewa ini sakit hati. Sakit hati karena Pak Roni pinjam duitnya 5 juta tapi tidak dikembalikan. Nah, bagaimana penyelesaian di dalam kekristenan ini kalau masalah seperti ini? Nah, bagaimana solusinya? Ayo.
makanya teman-teman di bawah yang aliteng ini jangan kau pakai iman buta. Kait hutang piutang itu sebenarnya pribadi sih. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya Pak Roni? Hukum Iya, bagaimana hutang piutang. penyelesaian di dalam agama Kristen ketika orang yang dipinjami duit, ya kan? Orang yang dipinjami duit sakit hati karena dia nagih, ya kan? Tidak dikasih. Akhirnya si yang dihutangi ini tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas dengan uang yang kupinjam. Nah, bagaimana hukumnya? Ada teman-teman Kristen di bawah bisa menjawab? Ayo. Ini tidak bisa disepelekan. Kenapa? Karena itu yang terjadi faktanya di kehidupan kita saat ini. Nah, kalau tidak ada penyelesaiannya, apakah layak kita jadikan Bible itu sebagai sandaran? Mana tadi itu yang komen-komen itu yang aliteng di bawah itu, oten-oten di bawah, mana itu semua itu komentar-komentarnya? Menghilang kau tiba-tiba langsung kan? Jelaskan dulu terkait hutang piutang. Karena enggak, ini yang di bawah ini Pak Roni, typingan di bawah ini. Ini kan tadi banyak. Ini kan banyak typing di bawah tadi. Aduh. Tiba-tiba langsung menghilang typingannya. Ayo. Betul. Masalahnya ini yang terjadi di kehidupan kita saat ini, Pak Roni. Iya. Uang itu Pak Roni tidak mengenal siapa, saudara, agama, tidak mengenal. Karena uang 100.000 itu tidak mengenal kau Kristen, Hindu, Buddha, tidak. Iya. Uang merah itu tidak mengenal kau saudara, sepupu, om, tante, bapak, ibu, tidak. Betul. Betul enggak? Iya, benar. Ada anak, ada ibu yang pinjam duit ke anaknya. Ada. Bayangkan loh, anak dengan ibu pinjam duit. Iya, ada saudara dengan saudara saling membumbun. Hanya gara-gara apa? Gara-gara duit. Betul. Itulah yang terjadi di zaman kita. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kalau saya jadikan Bible atau Alkitab ini sebagai pedoman hidup saya. Nah, lantas ketika saya berada di posisi itu, kira-kira solusi apa yang harus saya lakukan? Kalau saya cari referensi di dalam Alkitab, Pak Roni, tidak ada penyelesaian. Jadi begini, kalau di Alkitab setahu saya terkait masalah iman ya, kita berbicara tentang keinginan daging dan keinginan roh. Nah, terkait keinginan daging ya salah satunya seperti itu, pasti kita dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, satu mau berutang, mau mencuri, mau bohong, mau tipu-tipu ataupun bun-bun seperti itu. Tapi kalau kita dikuasai oleh keinginan roh, ya kita nggak akan berbuat seperti itu, apalagi tapi mau faktanya berutang. itu yang terjadi, Pak Roni. Ya, karena imannya ya masih iman keinginan daging. Iya. Keinginan daging semua nafsunya kan dipenuhi, bahkan istri orang pun mau diambil. Masalahnya kebutuhan. Nah, di dalam Kristen kebutuhan orang mau makan, orang mau ini, mau itu. Nah, di dalam belum Kristen, lagi istri mau minta skincare apalah. Betul. Keinginan daging kalau diikuti memang nafsunya semua seperti itu. Nah, sementara kalau kita di dalam pengajaran Yesus itu dilatih untuk keinginan roh. Gitu. Jadi kita nggak memenuhi hasrat daging sepenuhnya. Nah, kalau seperti itu ngapain Tuhan menciptakan dunia ini begitu indah kalau tidak dinikmati, Pak Roni? Ya,
versi keinginan daging Iya kan? yang dimau oleh iblis, ya memang kita semua mengikuti keindahan ini, Tetapi di luar dari masalah keinginan daging atau roh, Pak Ya. Roni, suka tidak suka atau mau tidak mau, di kehidupan kita saat ini sudah terjadi seperti itu. ya, ya bagi yang kehidupan. iman, iya Betul enggak? Fakta kehidupan bagi iman kan? dagingnya keinginannya seperti itu, iman daging. Iya, tapi fakta kehidupan itulah yang terjadi di zaman kita saat ini, betul enggak? Bagaimana, di mana uang sangat penting, Ya, betul enggak? Kalau saya mengatakan, biasa mengatakan begini Pak Roni, uang bukan segala-galanya, betul enggak? benar. Tapi ingat, segala-galanya butuh uang. Butuh uang. Orang mau belajar pun butuh uang. Uang Ya. memang tidak dibawa mati, Iya. tetapi kalau tidak punya uang serasa ingin mati, betul enggak? Iya, benar masuk di akal. Iya. Ya, mungkin itu udah pasti ya, tapi ya Iya. mengingatkan aja mungkin ke rekan-rekan kan, kalau keinginan roh itu lebih utama. Nah, kalau keinginan kebutuhan, daging, bagaimana Pak Roni? Pak Roni, bagaimana kalau seumpamanya ada teman-teman Kristen, ya, dia memiliki kehidupan Kebutuhan. ekonomi yang sangat minim. ya. Ya, Dia harus beragama berserah. Kristen. Iya, dia berserah beragama kepada Kristen. Ya, Iya. dia beragama Kristen. Nah, dia Iya. memiliki ekonomi minim. Iya. Dia punya anak, mau dia belikan susu dan segala macam. Dia ngutang. Enggak, itu salah keinginan daging. Ah. Ya, dia harus Anak berserah. minta susu. Ini anak minta susu Iya. ini. Iya. Jadi gini, kalau dia berserah kepada Tuhan, apapun kesulitan dia, itu pasti akan ada. Iya, masalahnya Akan ini ada anak bagaimana ini? kehadirannya. Nasibnya anak ini mau minum susu bagaimana? Nggak akan takut dia kekurangan, karena kalau dia masih takut kekurangan, itu keinginan daging. Ya, semua hawa nafsunya akan diikuti. Mungkin susunya tetangga pun bisa diambil hanya untuk menyelesaikan susu anaknya. Saya takutnya Pak Roni, ya kan? Yang saya Ya. takutkan, bapaknya ini Ya, minjam ke tetangga bukan duit yang dia pinjam, tapi susunya Iya, tetangga iya, yang dia pinjam. itu tetangga. Ya, itu keinginan daging seperti itu. Semua nafsu. Ya, karena manusia beranggapan dia bisa menyelesaikan masalah sendiri. Dan Padahal itulah yang kalau- terjadi. Tapi gini Pak Roni, Ya. apapun itu, Ya. Pak Roni mau mengatakan A, B, C, D dan segala macam, inilah fakta kehidupan saat ini. Iya, kalau keinginan daging diikuti, faktanya seperti itu, Bang. Tetapi kalau Karena kita mau tidak mau beriman, Pak Roni, kita tidak bisa munafik. Pak Roni. Bahwasanya kehidupan kita saat ini semua serba duit. Apa-apa duit, sedikit-sedikit duit, apa-apa duit. tapi ada pertanyaan saya, Bang, misalnya, ketika Iya kita kan? Untuk kehidupannya, makan saja butuh duit. ya, kalau keinginan dagingnya pasti begitu. Iya, tetap. Oh, orang mau makan. Ini bukan masalah keinginan daging, ini kebutuhan. Beda keinginan dengan kebutuhan, Pak Roni. Tapi percaya nggak, Abang, ada masih orang yang satu hari satu kali makan? Iya, saya percaya. Nah, itu saja dia tidak mati-mati. Betul, betul itu. Nah, Memang kenapa tidak mati-mati. kita harus takut satu hari itu harus 3 kali makan? Nah, saking takutnya dia tidak 3 kali makan, akhirnya dia melakukan apa saja. Nah, sementara yang satu hari satu kali makan aja, ya dia nggak mati-mati. Iya, betul itu.
Ini bukan masalah satu kali satu apa. Nah pertanyaannya untuk menghidupi keluarganya gimana? Ya dia tetap harus bekerja, Nah bagaimana tetapi kalau berserah kepada Tuhan. belum lagi kalau anak sakit, kan masalah lagi. Kalau keinginan daging diikuti akan banyak masalah, Bang. Memang pasti banyak masalah. Tidak, Makanya, ini bukan Pak Roni. iya, Bedakan iya. keinginan dengan kebutuhan. Keinginan itu sama dengan kebutuhan, Bang. Oh beda. Beda. Sekarang Kalau pertanyaannya, keinginan itu bedanya di karena mana? Coba, karena Abang begini Pak contohkan. Roni, keinginan dengan kebutuhan itu beda. Contohnya di mana? Contoh. Satu contoh aja, ya. Nah, keinginan saya ingin mobil, saya ingin rumah, saya ingin ini, saya ingin ini, Ya. saya ingin ini, saya ingin ini. Betul. Ya kan? Terus kebutuhan Ya kan? seperti apa? Nah, itu keinginan. Manusia punya keinginan seperti itu. Betul, kebutuhan. Nah, tetapi kita lihat apakah keinginan yang dia inginkan sesuai tidak dengan kebutuhannya? Iya, iya. Itu Tapi masalahnya. yang dimaksud kebutuhan sama keinginan tuh sebenarnya sama dia definisinya. Makanya Pak Romi, makanya abangku, Tuhan itu memberikan bukan apa yang kita inginkan. Ya, Tetapi Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan. benar. Iya. Betul, betul. Manusia minta ini, ingin ini. Manusia itu tidak ada puasnya. Semua dia Nggak inginkan. ada puasnya, benar-benar. Semua dia inginkan manusia itu. Tetapi ingat, semua keinginan manusia belum tentu semuanya terwujud. Kenapa? Iya. Karena Tuhan mewujudkan keinginanmu sesuai dengan Sesuai apa yang kau kebutuhan. butuhkan. Iya. Gitu. Betul, betul. Contoh, Pak Roni minta, ya Tuhanku, tolong berikanlah saya duit 1 miliar. Iya, iya betul. Nah, tetapi di sisi lain, Pak Roni ini, ya kan, Pak Roni ini memiliki kemampuan mengelola ekonomi masih level 1. Iya. Mana iya, bisa benar. Tuhan kasih? Nggak mau, ya. Jangan sampai kau dikasih duit banyak, akhirnya apa? Bikin dosa. Kau pakai foya-foya, kau pakai Iya, kau pakai betul. sewa perempuan, kau pakai minum Benar, mayo, benar. apalah, kau pakai togel. Benar. Betul, betul. Itu yang saya maksud. Jadi ini bukan masalah keinginan daging, tetapi kebutuhan istri, Ya, ya kan? kebutuhan itu keinginan dagingnya. Iya, maksudnya kalau istri lagi haid, pa, lagi haid, aku lagi haid, pa. Ya, Minta duit dulu, pa, mau beli pembalut. Habis itu Pak Roni bilang, sabar dulu, mah tidak ada duit. Terus ya. apa yang saya pakai, pa? Ini masa sudah keluar, itu sana sabuk kelapa aku pakai. Benar. Nanti bocor. Jadi Pak Roni, kalau dibilang tadi Iya, Bang. masalah pembalut, Iya. nah jauh sebelum hari, contoh nih Pak Roni Iya. lagi punya duit, beli aja iya, sekarang. Nanti pas nanti dia butuh, Hari udah ada di hanya, stok. Iya, udah ada Benar, stok. benar. Jadi nggak minta Benar. lagi. Ya, betul. Ya, tipikalnya bukan tiba masa tiba akal kan seperti itu. Iya, atau begini Pak Roni, atau begini. Iya. Jadi kalau ada istri minta, pa, mau beli pembalut. Pembalut yang kemarin sudah saya pakai. Nggak apa-apa itu pakai, cuci ulang lagi. Sikat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu aja mah pakai pembalutmu yang kemarin. Sudah saya pakai.
cuci ulang, sikat. Benar. Iya kan? Ini bukan masalah keinginan daging, tapi kebutuhan. Ada namanya kebutuhan primer, ada namanya Iya. kebutuhan sekunder, ada namanya Sekunder, kebutuhan tersier. tersier. Nah, kebutuhan primer ini kebutuhan yang pokok. Contoh, nasi atau beras, ya kan? Sandang, pangan, papan. Nah, itu. Nah, apa itu kebutuhan sekunder? Ini kan pelajaran ekonomi nih. Iya, PS kan ekonomi. Kebutuhan sekunder apa? Macam kayak kayak Kulkas, televisi, ya kulkas, TV, AC. kendaraan, motor, Iya. ya kan? Atau mobil. Ada orang memilih motor. Kenapa? Karena belum sanggup beli mobil. Daripada saya beli mobil, mending saya beli motor. Sisanya saya pakai dulu untuk bisnis atau apa. Ada yang gitu. Iya. Kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan tersier apa? Nah, kebutuhan tersier yang terakhir, contoh, kira-kira apa? Beli tanah kah? Atau apa? Nah, kayak gitu-gitu. Atau beli baju baru kah? Atau beli sepatu baru kah? Atau beli handphone baru, ya kan? Iya. Nah, itu kebutuhan tersier. Kalau di zaman kita saat ini, handphone ini menjadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Kenapa? Karena semua di zaman kita saat ini ada namanya zaman digital, zaman komunikasi. Iya, betul. Itu kenapa? Karena setiap zaman itu berbeda-beda, Pak Roni. Di zaman nenek kita dahulu kala, dulu tidak ada namanya handphone. Iya, betul. Dulu tidak ada namanya handphone. Seiring dengan perkembangannya zaman, ya kan? Iya. Seiring dengan perkembangannya zaman, nah langsung berubah menjadi era milenium, Iya, benar. ya kan? Era milenium, di mana informasi sudah maju dan segala macam. Nah, di zaman kita saat ini sudah era digital. Iya. Apa-apa semua serba handphone. Komunikasi. Dulu orang telepon lewat apa? Talkmania, TM 2000, ya kan? Bintang 103, 105, Iya. 303. Iya, benar. Dulu TM, pakai handphone Nokia, Benar. ya kan? TM. Gitu, 2000 TM, 2000 detik TM. Nah, itu dulu. Betul. Sekarang orang tidak pakai TM lagi. Tinggal Pakai dulu data. zamannya BlackBerry ada namanya BIS, BlackBerry Internet Service. Belum ada yang namanya video call dulu. Nah, tetapi di zaman dulu BlackBerry belum ada video call. Nah, makin maju, makin ke sana. Nah, baru muncul Android. BlackBerry WhatsApp. jatuh, Android masuk, maju. Nah, di situ masuk WhatsApp. video call. Iya, betul. Pas perkembangan makin maju. Benar. Dan itu semuanya itu ada penjelasannya di Quran, Pak Roni. Iya. Jadi semua kehidupan manusia dari dia lahir sampai dia meninggal, semua kebutuhan dasar pokok, primer, sekunder, tersier, dari semua persoalan hidupnya, persoalan rezekinya, anak-anaknya, apa yang harus dilakukan seorang bapak ketika dia menghidupi anaknya dan segala macam sampai dia meninggal, itu semuanya solusinya ada di dalam Quran. Iya. Itu baru namanya kitab suci sebagai pedoman atau petunjuk. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran ini adalah litubayyana linnas. Iya. Gitu, Jadi, sebagai Bos, petunjuk yang saya untuk bilang umat ini kan, manusia. Jadi kalau saya membilangnya, Anda itu kaya kalau Anda itu tidak punya utang. Iya, betul. Karena apa? Utang itu adalah beban pikiran.
Makanya orang Iya. mau hidup bahagia jangan berhutang. Iya. Berhutang sebenarnya ketika sangat genting, sangat penting. Iya, benar-benar. Banyak orang Harusnya. mengutang ya tadi mau kebutuhan, Foya-foya, iya. mau belanja, mau pengen beli mobil, beli rumah, ngutang, akhirnya beban. Iya. Contoh, ngutang-ngutang ini kan nggak sehat sebenarnya. Iya, lingkaran Nah. iblis, ya. Masuk juga hukum agama, kembali ke hukum agama. Mana ada kalau kita bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Yang Iya. karena kepepet aja berhutang. Benar. Nah, makanya orang yang kaya itu contoh nih, misalnya kita lihat di daerah-daerah, kita tanya, Bapak Ya. punya utang nggak? Nggak ada. Berarti dia orang kaya, dia nggak punya utang. Iya, iya, betul. Iya. Nggak ada beban Itulah. pikiran, iya benar. Benar. Jadi kalau ada nih ya pengusaha nih di Tanah Abang, di Cipulir, dia kiosnya besar. Terus utang ibu Kreditnya. berapa di bank? Iya, iya, berapa betul. di bank? Sekitar 2 miliar, belum Iya, mobilnya, betul. belum cicilan rumahnya. Nah, dia miskin sebenarnya tapi merasa kaya. Iya, iya, Pak. Nggak Iya, apa-apa, lagi. nggak apa-apa. Itu mindset aja, itu cara berpikir Iya, aja iya, itu. betul. Benar. Jadi ada itu di desa-desa, dia nggak punya utang, sebenarnya dia yang kaya. Iya. Masalahnya orang miskin dan orang kaya ini hanya 3 kali makan, 2 kali Iya. itu sebenarnya cukup. Benar. Iya, jadi selebihnya makanya saya bilang kenapa saya menghindari utang. Jadi saya ya nggak pernah mengutang ke bank, Iya, ya nggak pernah mengutang. kecuali penting. Utang Ya. saya nggak ada, sama saudara pun nggak ada. Kenapa? Saya mau hidup tenang gitu loh. Iya, Nah, iya. makanya tadi saya bilang tadi itu masalah kebutuhan tadi, orang bisa berbuat jahat, melanggar perintah Tuhan karena keinginan tadi, ingin Iya. merasakan tadi mobil mewah, rumah mewah, Iya. wanita yang sangat cantik. Nah, sehingga dia menghalalkan segala cara melanggar perintah Tuhan dengan cara Iya. tadi menipu, membumbun. Iya. Nah, itulah artinya tadi yang saya bilang tadi. Sebenarnya semua nanti tingkah laku kita ini Pak Roni, Iya, ini iya. sudah dicatat nih. Kita pertanggungjawabkan nanti. Benar. Nah, itu. Jadi Benar. makanya saya bilang orang yang hidupnya tenang adalah orang yang tidak punya utang. Contoh, Iya. Pak Roni punya utang kredit motor, mobil, Iya. rumah. Tiba-tiba Pak Roni digedor debt collector tiap bulan. Iya. Bayar utang, pusing. Akhirnya Iya, apa? benar. Marah sama keluarga. Iya, Akhirnya apa? iya. Melakukan Memaksa pencurian. pinjaman, iya. Iya. Benar. Akhirnya melakukan kejahatan. Iya. Gitu loh. Nah, inilah tadi yang saya bilang tadi itu, yang sama Pak Roni tadi itu, ini kembali kepada melanggar perintah Tuhan ketika kita memaksakan keinginan. Iya. Jadi artinya sebenarnya kita sebenarnya mengenali diri kita aja, mengenali Iya. diri udah hebat. Orang yang nggak mengenal dirinya, siapa dirinya repot. Iya. Siap. Banyak itu yang terlilit dengan utang. Makanya utang yang sehat bagaimana? Dia bisa ngutang nggak masalah, tapi untuk usaha. Nah, sekarang kan Iya. banyak orang ngutang kan Bersenang-senang. untuk apa? Iya. Bersenang-senang ke mall, Iya. apa mau menunjukkan dia bahwa dia hebat. Padahal dia sudah melakukan kesalahan tadi itu. Nah, contoh dia ambil mobil nih, berantem nih sama istrinya, atau nggak bisa dari istrinya, berantem dia sama kakaknya karena nggak dikasih pinjam duit. Betul. Nah, betul. karena memaksakan diri gitu loh. Jadi banyak apa Benar. ini kehidupan ini. Jadi makanya kenapa Tuhan Yesus itu tidak mau dia berpoya-poya, hidup sederhana. Iya. Yesus itu kan hidup sederhana. Betul, Bang. Betul. Jadi mana Yesus mana pernah bawa emas, ngasih Ya. emas sama murid-muridnya. Makanya ketika Yesus mau naik ke surga, dia bukan menitipkan harta tanah kepada murid-muridnya, tapi apa?
pengajaran Wih, itu, jangan ya. pengajaran. Iya benar. Iya. Ini ada korelasinya semua kepada ajaran-ajaran agama. Iya. Yesus itu hidup sederhana. Ketika dia masuk ke rumah ibadah, dia menyuruh muridnya, ambillah dua keping uang itu di dalam mulut ikan itu untuk persembahan ke rumah ibadah. Bukan betul. Yesus mengasih emas, bukan. Ya betul. Makanya kita ini sebenarnya makanya berat ujian juga orang kaya, nanti hartamu dari mana? Ya betul. Tanya asal usulnya semua. Memang enak di dunia. Betul Bang. Siapa bilang nggak tidur di bintang 5? Udah pernah Pak Roni tidur di hotel bintang 5? Sudah. Enak kan? Enak kan? Iya empuk, serba fasilitas. Sebabkan nah itu kalau dapat uang dari yang benar nggak apa-apa, masalahnya Ya betul. kan banyak orang melakukan kejahatan untuk menikmati duniawi. Ya betul Bang. Betul. Gitu Pak Roni. Betul. Itu bisa nggak anak kata di apa nggak, jangan dulu bersuara, ada anak kata tot apa itu kata baret ya Pak Roni ya? Enggak. Oh iya, ini mungkin handset ya.